Rencana pemerintah menaikkan tarif listrik pada 2022 di hampir semua golongan. Kenaikan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat. Dikatakan anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, kenaikan tarif listrik juga akan berdampak pada multiplier efek ekonomi yang luar biasa besar di dunia usaha yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 serta penurunan daya beli masyarakat. Di Indonesia, memiliki sumber energi listrik dan energi alternatif yang sangat besar dan melimpah. Misalnya batubara yang saat ini bahkan diekspor jauh lebih besar daripada penggunaannya di dalam negeri, seperti diekspor ke Vietnam dan Cina, yang justru harga listrik di Vietnam yang dijual ke masyarakat jauh lebih murah, yaitu sebesar 8,2 sen kilowatt, minyak bumi dan gas yang terbesar di Asia Tenggara serta melimpahnya sumber energi alternatif seperti ribuan air terjun dari sekitar 250 gunung yang ada di Indonesia merupakan sumber air nomor 5 terbesar di dunia, kata pemilik sapaan akrab BHS. Selain itu, lanjut alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya ini, sumber energi panas bumi, geotermal, yang merupakan terbesar di dunia karena sekitar 50% energi panas bumi dunia ada di Indonesia dan juga masih memiliki bahan baku energi nuklir yaitu uranium yang sangat melimpah di Indonesia. Juga energi alternatif sinar matahari yang sangat terik selama 12 jam per hari, merupakan energi alternatif yang sangat potensial untuk menghasilkan listrik di Indonesia, tukas BHS. Jadi seharusnya tarif listrik di Indonesia harus sangat murah dan bahkan mendekati 0 rupiah seperti halnya negara-negara penghasil sumber energi listrik dan energi alternatif. Seperti Sudan 0,2 sen kilowatt, merupakan negara penghasil hanya minyak terbesar nomor 3 di dunia. Iran 0,4 sen kilowatt, hanya penghasil minyak terbesar nomor 4 di dunia. Suriname 1,5 sen kilowatt, hanya penghasil minyak. Burma 3,4 sen kilowatt, menggunakan PLTA. Kazakhstan 4,1 sen kilowatt, menggunakan batu bara. Arab 4,8 sen kilowatt, hanya menggunakan minyak. Malaysia 5,2 sen kilowatt, dengan bahan baku energi air. Laos 4,7 sen kilowatt, menggunakan PLTA. Data dari globalprincess.com. Sedangkan di Indonesia yang mempunyai sumber energi listrik berbagai macam dan terbesar tarif listriknya sebesar 11,0 sen kilowatt, seharusnya PLN sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar bila bisa memanfaatkan sumber energi bersama-sama dengan pemerintah, ucap BHS. Kendati begitu, yang ada di masyarakat harga listrik dengan perbandingan penggunaan peralatan kelistrikan di Jerman, sesuai dengan data kebutuhan listrik terlampir. Perbandingan penggunaan listrik di Indonesia dan Jerman selama 1 bulan menggunakan mesin cuci baju 2000 watt, mesin cuci piring 1000 watt, setrika 1200 watt, kompor listrik dan oven 4000 watt, vacuum cleaner 750 watt, water heater 1500 watt. Biayanya sebesar 67 euro atau bila dirupiahkan adalah sebesar 1 juta rupiah per 1 bulan. Data terlampir per bulan 6 2020. Padahal di Jerman tarif listrik 36 sen kuah, setara dengan penggunaan di atas 1 AC lebih di Indonesia. Sedangkan tagihan listrik di Indonesia selama 1 bulan, sesuai dengan data yang terlampir. Tagihan listrik selama 1 bulan menggunakan 1 AC dan 1 kulkas 2 pintu biayanya sebesar Rp909.580.000. Tarif listrik per kuah di Indonesia adalah sebesar 10,0 sen kuah. Data tarif listrik dunia, Jerman hampir 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia, namun besar tagihan listrik selama 1 bulan, yang dimana beban listrik di Indonesia jauh lebih ringan daripada di Jerman, biaya tagihannya hampir sama, menyentuh angka 1 juta rupiah. Sehingga di Indonesia diduga masyarakat mendapatkan harga sebesar di atas 50 sen kilowatt dan ini merupakan tarif yang termahal di seluruh dunia. Maka PLN harus diaudit oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh masyarakat dikarenakan tarif yang diberlakukan di Indonesia tidak masuk akal dan kenaikan tarif listrik di awal tahun 2022 harus ditolak oleh masyarakat dan dunia usaha. Dan bila pembohongan publik itu terbukti, maka PLN dan pemerintah yang berwenang terhadap tarif harus bertanggung jawab atas beban biaya yang sudah ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, tutup BHS.